A few moments later. Halo teman-teman pendengar, selamat datang kembali di podcast kami. Semoga kalian dalam keadaan baik dan siap menemani obrolan santai, namun bermakna bersama kami. Perkenalkan, saya Stefanus Audrecha. Dan saya adalah Garcia Graciela. Dan saya Harto Kowijaja. Dan saya Renaldi Hartanto. Benar sekali, episode ini kita bakal membahas topik yang sensitif tapi sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu bullying dari sudut pandang komunikasi interpersonal. Oke, di sini kami ingin mengajak pendengar untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga ikut merefleksikan pengalaman masing-masing. Namun sebelum itu, jangan lupa bahwa podcast ini disponsori oleh UBM. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mulai dari dasar dulu ya. Kita bahas siapa sih sebenarnya si Timothy, dan kenapa kasusnya bisa jadi sorotan banyak orang. Nah iya, karena mungkin aja ada pendengar yang baru pertama kali mendengar namanya nih. Jadi Pak Hartoko bisa dijelasin nggak secara singkat tapi dengan jelas gitu? Tentu, Timothy Anugrah adalah seorang remaja yang mengalami perundungan secara berulang di lingkungan sekolahnya. Kasus ini itu menjadi perhatian karena perundungan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan berdampak pada kondisi psikologis si korban. Jadi ini bukan kejadian yang sekali doang ya, tapi berulang-ulang terus. Betul. Dan yang sering luput adalah bentuk perundungannya tidak selalu fisik. Banyak terjadi lewat kata-kata, sikap, dan pengucilan moral. Dan ini nih yang kadang tuh suka dianggap sepele oleh orang-orang. Jadi buat Renaldi, kenapa sih kayak hal seperti ini tuh sering banget nggak disadari gitu? Karena hal-hal kayak gini nih sering dibungkus sebagai candaan. Padahal kalau dilakukan terus-terusan, itu bisa bikin korban merasa dia tertekan sendirian. Kasus Timothy ini jadi contoh nyata bahwa bullying itu bukan hal kecil. Jadi setiap bullying itu merupakan masalah dari kita. Jadi bukan dianggap hal sepele. Jadi itu bisa mematikan mental seseorang. Mungkin jatuhin mental seseorang. Mungkin menurut gua kayak gitu ya. Oh, jadi kelihatan banget nih kalau komunikasi itu loh yang punya peran besar. Ya, jadi cara kita ngomong, cara kita bersikap, bahkan cara kita respon orang lain, itu semua bagian dari komunikasi interpersonal. Jadi kalau nggak dijaga, dampaknya bisa serius. Kalau misalnya kita ngomongnya ceplos-ceplos, nggak difilter, nggak disaring, terus sembarangan, jadi ya orang juga nilai kita itu bad attitude lah, kayak gitu. Jadi bisa dibilang buat kasus Timothy ini itu bisa jadi pengingat buat kita semua ya supaya lebih peka dalam hal berkomunikasi. Apa benar begitu Pak Hartoko Wijaya Slametli? Iya, benar sekali. Oke. Jadi buat Renaldi, kalau boleh jujur nih dari hati paling dalam, kamu sendiri pernah gak sih kayak ngalamin bully tapi secara langsung gitu? Oh pernah. Jadi waktu itu bentuknya lebih ke verbal. Jadi sering dapat ejekan, komentar yang sebenarnya kelihatannya bercanda. Tapi karena kejadiannya terus-terusan, gue juga lama-lama jadi kesal. Jadi contohnya kayak kata-katain nama orang tua lah, terus ngata-ngatain fisik lah, lu pendek, lu apa kayak gitu. Jadi terus-terusan kayak gitu, ya sekali dua kali oke lah. Tapi kalau terus-terusan ya itu membuat diri gue kesel sih. Jadi gue juga lama-lama mikir kayak ini orang apa sih? Maunya apa sih? Padahal gue gak ada salah sama dia, tapi dia bully gue kayak gitu. Berarti dampaknya itu tuh bukan buat momen di itu aja ya, tapi ke sehari-harian karena kayak di sehari-hari pun kalau kita ketemu biasanya dipanggil nama orang tua kayak yo Rudy, seperti itu ya. Iya betul. Nah hal-hal kayak gitu tuh, misalnya kayak lu tadi sebut nama bapak gue Rudi. Nah jadi pas gue mau bawa bapak gue atau ketemu bapak gue, lu ketemu bapak gue, jadi kepercayaan diriku tuh turun. Jadi gue lebih banyak diam. Dari situ gue sadar kalau bully itu kelihatannya cuma kata-kata, tapi dampaknya tuh gede, bisa mempengaruhi aktivitas kita, perlakuan kita sehari-hari sih menurut gue gitu. Waduh, ini juga jadi kasus yang serius ya. Dan mungkin gara-gara kayak gini juga si Timothy itu
kasusnya si Timothy itu juga bukan jadi hal yang sepele juga buat kita. Iya, kasus Timothy itu jadi contoh sih buat kita. Kalau bully itu terutama yang biasanya nih orang-orang tuh pakai dengan kata ya cuma bercanda, cuma candaan doang. Itu bisa sangat menyakitkan kalau dibiarin terus-terus. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya orang itu gak terima bercandaan kita, ya udah kita harus stop. Jadi nggak bisa kita terusin karena standar bercanda orang tuh menurut gua beda-beda kayak gitu. Memangnya kalau kayak gini itu nggak kelihatan gitu sama orang lain, nggak nyaman atau gimana gitu? Enggak, ya kebanyakan gue simpan sendiri. Dari luar kelihatannya biasa aja. Tapi di dalam kepikiran terus. Ya sekarang siapa yang bisa gue ajak ngomong kalau misalnya orang sekitar gue tuh ngebully gue. Yang ada ya gue disalahin lah, dikata-katain lah jadinya. Jadi nggak ada yang support gue kayak gitu. Oke, kalau di titik itu tuh apa sih yang kayak paling membantu kamu buat pelan-pelan tuh bisa bangkit lagi gitu? Ya sebenarnya dari pelan-pelan gue bisa nerima ya. Terus kedua itu ada bantuan dari orang sekitar. Jadi ada teman yang mau dengerin curhatan gua, ada temen yang mau nanya gua lagi kenapa. Terus juga ada orang tua yang nanya gua kenapa. Jadi itu juga support system yang bisa bikin mental gua tuh balik lagi gitu. Tapi itu rasanya lega sih. Karena dari situ gua ngerasa, oh ternyata gua nggak sendirian. Oh ternyata gua ada temen yang mau bantu gua, ada orang tua yang mau bantu gua. Jadi ada orang yang bisa support gua dari hal itu. Oh, berarti dengan adanya orang lain itu jadi bantuan besar gitu loh buat diri Renaldi gitu loh. Iya, kayak gitu sih. Jadi menurut gua juga merasa terbantu. Jadi itu lega lah. Setidaknya meringankan beban gua kayak gitu. Iya betul. Dalam komunikasi interpersonal, empati itu adalah kuncinya. Kalau nggak perlu solusi atau nasihat panjang, cukup hadir dan mau mendengarkan. Kayak bener ya, kayak seringkali itu orang pengen banget cepet ngasih saran. Padahal itu tuh yang dibutuhin cuma ditemenin gitu. Bener gak sih kayak gitu Pak Hartoko Wijaya Sahamadli? Ya betul, Steve. Dalam komunikasi interpersonal, eh, respon yang empatik bisa bikin seseorang merasa dihargai dan dipahami. Itu adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencegah dampak bullying yang lebih parah. Dari pengalaman Renaldi ini juga kelihatan banget ya kalau empati itu bukan cuma sebuah teori, tapi yang itu juga hal yang dibutuhkan untuk kita semua. Ya benar sih. Menurut gua pribadi, empati dari orang lain itu jadi titik balik buat gua. Mulai pulih dan percaya diri lagi. Jadi misalnya kayak eh, teman gua tuh nanya kenapa aja tuh udah cukup membantu gua. Meskipun dia bener nggak tahu ya peduli apa enggak. Tapi kan dia setidaknya ada niat, ada interaksi lah buat ngebantu gua dengan cara peduli nanya kayak gitu. Keadaan gua kayak gimana? Contohnya sih kayak gitu. Aduh, sedih banget ya kalau dengerin cerita dari Pak Renaldi Hartanto ini. Jadi sekarang ini kita lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi topik ini sebenarnya yang paling sering kita temui sehari-hari, yaitu komunikasi verbal. Kalau dari kacamata Renaldi sendiri, di komunikasi interpersonal, seberapa besar sih peran kata-kata itu berperan dalam terjadinya bullying? Nah, kata-kata tuh kelihatannya menurut gua sepele ya. Tapi efeknya tuh jangka panjang. Jadi kayak misalnya ejekan, julukan, atau sindiran. Kayak misalnya yang tadi lu bilang, kayak ngejekin orang tua. Woi Rudi gitu. Woi jelek. Nah, kayak gitu tuh mungkin awalnya dianggap bercanda. Tapi kalau terus-terusan gue denger, ya lama-lama gue sakit hati dong. Lama-lama gue ya gerah sendiri lah. Kesel, yang akhirnya gue mungkin berujung stres, depresi, apalagi nggak ada teman curhat. Jadi tuh mempengaruhi kondisi gue banget lah mentalnya kayak gitu. Aku setuju sih, kayak kadang-kadang juga di lingkungan pertemanan itu sering banget kan kedengeran kayak ah santai aja atau enggak ini cuma bercanda.
Iya, betul banget tuh. Kalimatnya yang seperti itu tuh sering banget muncul di circle-circle pertemanan eh, era-era kita ya. Padahal yang perlu kita perhatikan bukan cuma niat si pembicara sih, tapi bagaimana perasaan orang yang menerima pesan tersebut. Oke, jadi sebenarnya dalam komunikasi itu bukan soal kita mau bercanda apa enggak, tapi soal dampaknya ke orang lain, kayak kita kalau memanggil orang kayak, "Woi Rudi!" gitu kan, kayak gitu, itu berdampak banget. Benar. Tapi kalau setelah bercanda orang lain jadi diam, jadi kita juga mesti tahu tuh respon dari orang. Kalau orang itu kelihatannya udah diam, udah eh, nggak mau menerima bercandaan kita harusnya udah stop. Tapi kalau dia masih mau bercanda sama kita, dia sabut bercanda kita, ketawa-ketawa kayak gitu, dia welcome sama bercandaan kita, ya lu boleh terusin, tapi jangan sampai lewat batas. Menurut gue sih kayak gitu. Oh, jadi kadang-kadang juga ya bisa dibalik loh. Kayak korbannya bisa dibilang terlalu sensitif atau enggak ya gitu baperan. Ya enggak sih? Iya, jadi justru itu bisa perparah situasi sih. Jadi respon kayak gitu bisa membuat korbannya itu merasa nggak dianggap penting, yang mungkin eh kayak lu tuh nggak pantas untuk masuk ke circle gua, nggak pantas untuk ngomong sama gua. Nah itu kan istilahnya kayak ngerendahin orang. Menurut gua kayak gitu. Kalau boleh disederhanain nih, kalau ciri candaan yang masih sehat itu kayak gimana sih? Jadi gini Natasha, candaan yang masih bisa dibilang sehat kalau kedua belah pihaknya itu sama-sama merasa nyaman dan tidak ada yang merasa direndahkan. Begitu candaan yang terjadi tetap dilanjutkan, meskipun ada tanda-tanda ketidaknyamanan, disitulah batasnya mulai terlewati. Jadi kita sebagai partner berbicara, kita harus peka tuh terhadap lawan bicara kita, gimana ekspresi dia. Tapi ini ada itu nggak sih ada jangka panjangnya sendiri kayak bullying verbal itu bisa sejauh apa gitu loh. Wah, kalau dampaknya sih pasti ada ya. Bahkan bisa cukup serius tuh dampaknya. Mulai dari rasa percaya diri yang menurun, rasa cemas, sampai kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena itu, bullying verbal itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau kata-kata itu punya dua sisi ya, bisa jadi penyemangat dan juga bisa jadi luka. Nah, kalau kalian ingin tempat kuliah yang tanpa bullying, kalian bisa kuliah di UBM. Sering kejadian, tapi kadang kita nggak sadar. Renaldi, dari pengalaman kamu, bentuk nonverbal bullying itu biasanya kayak gimana sih? Biasanya tuh kalau nonverbal tuh lebih halus. Jadi justru tapi itu yang bikin kita jadi kena. Contohnya kayak kita nyapa, eh, kita dicuekin, diabaikan, atau sering dapat tatapan yang bikin nggak nyaman. Jadi tatapan itu juga ngaruh banget. Kalau misalnya kita lagi jalan, kita natap orang, ngaruh nggak? Gue ini dianggap temen nggak sama Kalau dia? dari Kayak sudut gitu sih. pandang komunikasi interpersonal, kenapa ya komunikasi nonverbal ini sering disepelein gitu? Iya, karena banyak orang mikir
selama kita nggak ngomong kasar, berarti itu aman. Padahal sikap dari ekspresi kita dan bahasa tubuh kita itu juga bentuk pesan yang kuat. Dan sekarang itu bukan cuma di dunia nyata ya, di media sosial juga kejadian. Kayak Renaldi sendiri suka bikin video TikTok gitu ya. Iya, jadi misalnya gue karena gue bikin video TikTok, jadi gue merasa teman-teman gue tuh kayak apaan sih mandang gue cringe banget gitu. Jadi gue kayak nggak dianggap, misalnya nggak diajak masuk grup chat. Terus kalau ngepost sendiri atau konten yang nyudutin orang lah, walaupun nggak nyebut nama, tapi yang kena biasanya tahu tuh buat siapa. Jadi istilahnya dia nyindir halus lah, kayak gitu. Ya, itu sih beda cerita ya. Kadang-kadang orang mikirnya video posting itu postingan biasa, tapi kalau buat yang nerima bisa jadi beda cerita. Betul. Dalam komunikasi, tindakan mengabaikan atau mengecilkan itu juga bentuk pesan bahwa seseorang dianggap nggak penting. Berarti bukan cuma soal apa yang kita ucapin ya, tapi juga tentang apa yang kita tunjukkan lewat sikap, bahkan ketika diam. Tapi kalau Hartoko sendiri kayak suka main TikTok ya? Saya sih kurang suka ya. Saya justru komunikasi nonverbal sering lebih jujur daripada kata-kata. Itu kelihatan banget sih dari hal-hal kecil yang kita lakuin, baik itu offline maupun online, bisa itu jadi dampaknya untuk orang lain. Makanya penting juga buat kita lebih peka dan mikir 2 kali sebelum bertindak, supaya komunikasi kita tuh nggak tanpa sadar nyakitin orang lain. Jadi orang lain itu bisa terima kalimat kita, bisa bisa terimalah pokoknya bercandaan kita, kayak gitu sih. Kalau kita balik lagi ke kasus